A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wattabi'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Winner semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Saya mendoakan semoga sobat winnerku semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilimpahi rezeki yang halal, yang berkah, yang thayyib, yang manfaat. Semoga sobat winnerku semuanya saat ini mungkin masih terlilit amanah-amanah hutang, baik riba maupun non-riba. Semoga Allah segerakan kita semuanya terbebas dari hutang, baik itu riba maupun non-riba, dengan cara-cara Allah yang mudah, tanpa harus menggali lubang yang baru, tanpa harus menyentuh kembali riba, tanpa harus menjual aset, tanpa harus direndahkan, dicaci maki, dikuncing, diolok-olok, dihina, diintimidasi, ditekan oleh manusia lain. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, semoga Allah bukakan pintu-pintu kemudahan. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang bersedih hati, semoga Allah angkat kesedihannya, Allah gantikan dengan kebahagiaan. Buat sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih belum memiliki pasangan hidup, semoga Allah segerakan untuk menuju halal bersama dengan jodoh yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk sobat winnerku semua yang saat ini masih belum memiliki putra-putri, semoga Allah karuniakan putra-putri yang soleh-solehah. Untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih berkutat dalam dosa riba, semoga Allah sentuh hatinya dengan hidayah sehingga mau berhijrah meninggalkan riba untuk selama-lamanya. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini sedang berhijrah, semoga istiqomah hijrahnya. Semoga sobat winnerku semua yang saat ini mungkin memiliki hajat seperti saya, ingin berangkat haji maupun umroh, semoga kita semuanya disegerakan Allah untuk bisa sampai ke tanah suci menjalankan ibadah haji maupun umroh. Amin. Amin ya robbal alamin. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Masih bisa menjumpai sobat winnerku semuanya di channel kesayangan kita bersama, Chef Ganzo. Dan hari ini saya sudah membawakan 3 testimoni yang terkait dengan kehamilan dan melahirkan dengan proses yang sangat mudah dan normal. Buat panjenengan semuanya barangkali saja sampai dengan saat ini masih belum dikaruniai momongan, jangan pernah berkecil hati. Amalkan terus amalan yang sudah pernah saya share untuk memohon keturunan yang soleh-solehah. Ada beberapa sahabat kita yang sudah memberikan testimoni di kolom komentar. Ada juga sahabat UCR, beliau sampaikan. Nah, sekarang saya sampaikan kepada panjenengan semuanya supaya menjadi motivasi buat panjenengan untuk terus bermohon kepada Allah dengan sungguh-sungguh memohon keturunan. Yang pertama kita mulai ceritanya dari sahabat UCR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, maaf saya baru ngabarin, alhamdulillah keadaan saya sudah pulih pasca melahirkan. Terima kasih untuk amalan doa nurun nur buat yang Bunda berikan. Alhamdulillah persalinan saya diberikan kemudahan oleh Allah. Semasa hamil dari umur 7 bulan, saya selalu berdoa untuk dipermudah. Tidak lama-lama kontraksinya dan Allah mengabulkan doa saya. Allah berikan pertolongan persalinan yang sangat mudah. Jam 11 malam saya periksa pembukaan 2. Terus saya pulang di rumah aktivitas seperti biasa. Jam setengah 9 pagi ke bidan. Alhamdulillah jam setengah 10 anak saya lahir. Bidannya sampai tidak percaya karena begitu cepatnya pembukaannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bunda. Semoga Bunda dan keluarga sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Semoga panjenengan dan anak panjenengan sehat ya, sekarang kelak menjadi anak yang soleh-solehah. Jadi panjenengan semuanya barangkali sekarang sedang mengandung. Usia kandungan panjenengan dari mulai 7 bulan ya hingga menjelang lahiran, panjenengan amalkan terus doa ini, nur buat atau nurun nur buah atau nurun nur buat. Panjenengan kalau tidak tahu searching di Google, atau kalau panjenengan punya kitab Majmu' Syarif, cari di sana. Salah satu fadilahnya kalau panjenengan baca itu memang untuk supaya proses persalinannya cepat dan normal. Saya sampaikan ini semuanya karena tentunya saya sendiri sudah mengalaminya dan memang cepat sekali. Jadi waktu itu kerasa sakit, tahu-tahu udah pembukaan 5. Begitu masuk di kamar persalinan, udah 1 jam kemudian langsung alhamdulillah bayi lahir dengan selamat.
Jadi panjenengan boleh amalkan juga amalan ini untuk yang sudah hamil. Tapi sebaiknya memang dibaca di usia-usia kandungan sudah matang, 7 bulan ke atas ya. Karena apa? Karena saya pernah baca dari usia kandungan masih muda, justru malah keguguran. Karena saking cepatnya prosesnya itu ya. Ya, oke, sahabat winnerku semuanya. Sekarang kita berlanjut di sahabat kita yang lain yang juga beliau mendapatkan kehamilan. Ini ceritanya cukup panjang ya. Kita akan baca aja dari Mbak Tari ya. Nama akun beliau mungkin sepertinya nama suami beliau ya. Dari Mohsarwo, tapi sebetulnya ini Mbak Tari. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Umi karena sudah berbagi ilmu yang bermanfaat. Saya Tari, Umi dari Karawang. Saya mau kasih testimoni tentang sholawat yang saya dawamkan. Sengaja pakai HP suami ya, betul kan pakai HP suami? Saya karena saya lihat YouTube-nya pakai HP beliau. Masya Allah. Saya sudah menikah 2 tahun Umi, Desember 2018. Semoga rumah tangga panjenengan menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Selalu diberkahi oleh Allah. Alhamdulillah Allah berikan saya hadiah ke 4 bulan setelah menikah, yaitu kehamilan. Tapi qadarullah, di akhir bulan Januari 2019, saya keguguran dan saya harus kuret. Setahun kemudian, tepatnya di Januari 2020, alhamdulillah saya dikasih hamil lagi sama Allah Umi barengan sama teman-teman kontrakan. Satu di situ kita berempat dan belum punya anak semua. Waktu itu saya sudah mendawamkan sholawat tapi belum istiqomah. Tapi lagi-lagi Umi saya diberikan cobaan kembali sama Allah. Di bulan Maret saya flek Umi. Saya periksa ke dokter. Dan dokter memvonis janin saya tidak berkembang dan harus kuret. Di situ saya benar-benar pasrah dan ikhlas. Setelah pulih pasca operasi, saya dapat kabar dari teman kedua hamil Umi. Di situ saya merasa senang dan sedih karena ada rasa cemburu yang amat Umi. Kemudian saya cari lagi informasi mengenai sholawat di YouTube dari Habib Novel Alaidrus, Ustadz Abdul Somad, dan akhirnya ketemu channel Umi. Masya Allah. Di situ saya termotivasi untuk terus mendapatkan sholawat Jibril 1000 kali. Selesai sholat sunnah tahajud dan duha. Sholawat munjiat 11 kali selesai sholat fardu. Sebulan kemudian saya dapat kabar dari teman ketiga di kontrakan yang sama, hamil juga Umi. Di situ saya kembali senang dan sedih, campur aduk. Di antara kita berempat hanya saya yang belum hamil dan dikasih cobaan berat. Tiap malam mendirikan sholat tahajud dan berdoa menangis sejadi-jadinya. Sebulan kemudian, tepatnya bulan Mei 2020, saya merasakan ada hal yang aneh di badan saya. Setelah saya sholat duha, saya iseng beli test pack di apotik. Sampai kontrakan saya tes dan Masya Allah, saya melihat garis merah 2 Umi. Di situ saya nangis sejadi-jadinya dan hampir pingsan. Betapa Allah dengan cepat langsung mengijabah doa saya Umi. Sekarang usia kandungan saya masuk 5 bulan Umi dan alhamdulillah kita berempat hamil semua. Doakan saya dan calon anak saya yang berada dalam kandungan saya sehat ya Umi. Dilancarkan sampai persalinan. Maaf kepanjangan Umi, semoga kisah saya dapat menginspirasi wanita hebat di luar sana yang sedang menanti momongan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, tabarakallah. Jadi panjenengan semuanya ya termasuk panjenengan ya Mbak Tari. Apapun yang Allah sudah tetapkan untuk kita, misalnya kita sudah mengandung, istilahnya kita sudah mengandung dengan berat, dengan kepayahan, keletihan, tiba-tiba Allah ambil, jangan pernah bersedih. Karena itu semuanya sudah terjadi atas izinnya Allah. Yang panjenengan rasakan, saya lebih banyak merasakannya gitu. Jadi saya share saja di sini ya, sedikit cerita dari saya. Jadi sekarang saya memiliki putra 1, masih kecil, umur udah 6 tahun. Tapi sebelumnya putra saya ini memiliki kakak-kakak. Jadi ada 4 kakak sebetulnya. Tapi keempatnya Allah lebih sayang dan diambil. Yang pertama lahir prematur, hidup sehari Allah panggil. Yang kedua keguguran, usia kandungan 3 menginjak 4. Yang ketiga
usia kandungan 7 bulan, perut saya besar, badan saya juga sehat. Sehari sebelumnya ada pergerakan ya normalnya, janin dalam perut. Tiba-tiba hari itu diam. Ternyata saya bawa ke USG, ya, saya bawa ke dokter, ternyata sudah tidak ada detak jantung. Di situ kayak pukulan berat, tapi buat saya sesuatu yang tidak perlu saya sesali karena itu miliknya Allah. Allah titipkan hanya sampai di situ. Allah ambil kembali dan saya bisa menerimanya dengan ikhlas karena sudah sekian kali dihantam seperti itu. Yang keempat sama, 1 bulan keguguran juga. Dan yang kelima, saya sampai resign dari kantor saya demi apa? Demi sebagai bentuk ikhtiar saya kepada Rob, saya ingin mempunyai keturunan, ya Rob, berikan kepada saya. Alhamdulillah saya sekarang sudah diberikan keturunan. Jadi buat panjenengan semuanya barangkali mengalami hal yang sama seperti saya, seperti Mbak Tari, atau bahkan mungkin lebih dahsyat lagi daripada kami, jangan pernah bersedih hati. Kalau Allah sudah berkehendak untuk menitipkannya kepada kita, walau dokter vonis sekalipun kita mustahil untuk hamil, misalnya usia kita sudah tua, ya kan, udah di atas 40, tapi kalau Allah sudah berkehendak, pasti akan jadi milik kita. Tapi kalau Allah belum berkehendak, ya seperti saya itu, saya sudah kandung sampai 7 bulan tapi masih tidak menjadi hak saya. Jadi apa pelajaran yang bisa diambil? Ikhlaslah terhadap ketetapan Allah. Karena apapun di dunia ini, putra kita, pasangan hidup kita, orang tua kita, harta kita, jabatan kita, semua itu miliknya Allah. Allah mau titipkan buat kita seberapa lama, terserah Allah. Allah mau cabut seketika, terserah Allah. Karena apa? Itu adalah miliknya Allah. Jangan terlalu mencintai duniawi berlebih. Intinya dititipi Allah, alhamdulillah, syukur. Diambil kembali Allah, ikhlaskan. Suatu saat pasti Allah ganti yang lebih tepat buat kita. Oke, satu kali lagi ini ada testimoni yang sama dari Mbak Arum. Di Arum. Assalamualaikum Umi, saya mau berbagi cerita. Saya divonis dokter hamil dengan plasenta menutupi jalan lahir atau previa. Dan letak janin sungsang di kehamilan 6 bulan dan harus sesar. Nantinya karena dokter bilang plasenta itu menempel jadi tidak bisa berubah. Saya stres Umi, tapi saya selalu melihat channel Umi. Dan akhirnya saya mendapatkan sholawat Jibril 1000 kali sehari, sholawat Nabi dan sholawat munjiat 11 kali. Dan berdoa tiada henti. Alhamdulillah Umi, Allah SWT kabulkan doa saya. Hari ini saya USG, alhamdulillah semua normal Umi. Plasenta terletak di depan, kepala janin sudah di bawah saya. Dan anak sehat. Masya Allah, saya senang sekali Umi. Emang saya tidak meragukan sedikit pun sekarang kekuatan sholawat untuk mempermudah terkabulnya hajat kita. Umi, sekarang saya sedang berdoa agar Allah SWT lancarkan persalinan saya nanti. Allah SWT berikan rezeki untuk biaya lahiran dan keperluannya Umi. Dan mohon doanya juga buat teman-teman dan Umi ya. Insya Allah kita semuanya doakan Mbak Arum, Mbak Tari, Mbak siapa tadi itu yang sahabat UCR udah melahirkan. Semoga panjenengan berdua melahirkan dengan proses normal ya, dengan jalan yang mudah. Panjenengan amalkan terus doa nur buatnya. Insya Allah kalau kita mintanya kepada Allah sungguh-sungguh pasti akan dikasih. Satu kali lagi saya ceritakan tentang pengalaman saya melahirkan putra saya Zo. Jadi kalau panjenengan bertanya-tanya kenapa nama channelnya Sefgan Zo, Sefgan itu adalah kedua putra saya yang sudah berada di sisi Allah. Spasinya Zo, saya pisahkan Zo karena Zo yang hidup bersama saya. Jadi pada saat saya melahirkan Zo, saya selalu berdoa kepada Allah, ya Allah berikan saya melahirkan hari Minggu ya Rob, hari Minggu ya Rob, hari Minggu ya Rob. Alhamdulillah Allah izinkan, Allah berkenan mengabulkan hajat saya. Saya minta proses melahirkan hari Minggu supaya apa? Ada yang nemenin pasangan saya karena kalau hari Minggu libur. Jadi mintalah terus kepada Allah. Jangan pernah ragu, jangan pernah takut, kabul nggak ya. Karena kalau kita masih ada keraguan-raguan, berarti kita berdoa dengan hati yang lalai. Sedangkan Rasulullah bersabda, jangan pernah berdoa dengan hati yang lalai, karena Allah tidak akan pernah kabulkan. Berdoalah dengan sungguh-sungguh. Niscaya Allah pasti akan kabulkan. Oke sobat mentorku semuanya, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga memberikan motivasi buat panjenengan semuanya, terkhusus untuk saudari filahku semuanya yang sedang menantikan karunia momongan. Teruslah bersolawat kepada Rasulullah dan mohonlah kepada Allah agar Allah perkenankan. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.